Oke, recording on. Kita lanjutkan untuk belajar project question dan answer. Sekarang selanjutnya di yang ke-53. Kita langsung saja bacakan soalnya ya. A project manager is leading Scrum team with a product development project. The resource management plan provide the project manager broad discretions for recognition and reward. To cover the cost of recognition and reward, a budget has been allocated and accounted for in the cost baseline. What is the best strategy for the project manager to use this fund? Jadi seorang project manager itu sedang memimpin untuk Scrum team untuk product development project katanya, dan resource management plan memprovide bahwa project manager itu terjadi diskresi untuk diskresi itu semacam perubahan untuk recognition dan reward gitu. Terus selanjutnya to cover the cost of recognition reward, untuk mengcover kalau ada biaya untuk penghargaan tersebut. Budget telah dialokasikan dan dihitung ke dalam cost baseline. What is the best strategy for the project manager to use this fund? Best strateginya apa? Apakah add the reward and recognition fund to the contingency reserve and distribute the remaining amount to the team at the end of the project? Atau set up the recognition dinner at the end of each sprint to show appreciations for the effort and hard work for the team member have been doing? Atau hold direct competitions between the team member and award all the money to the developer whose software has at least number of escape defect katanya. Atau C, itu distribute the money to the team member in proportions to the number of story point each time member complete as the project progress. Jadi kalau lihat dari sini, best strategi untuk project manager menggunakan uangnya, di mana dia sebenarnya untuk pada saat dia memimpin sebuah Scrum team itu, resource manajemennya itu akan mengadakan semacam seremonial untuk penghargaan dan pengakuan untuk timnya begitu. Dan biaya untuk hal tersebut telah dialokasikan ke cost baseline. Apa strategi dari project manager untuk menggunakan biaya budget tersebut? Apakah dengan menambahkan reward dan recognition fund untuk ke dalam contingency reserve? Itu salah. Kalau bisa sebisa mungkin itu di luar dari contingency reserve. Ataukah hold the competitions between the team member and award all the money to developer whose software at least number of escape defect? Hold competitions between the team member and award. Ini masih rancu sebenarnya ya, karena kalau hold competitions berarti menyelenggarakan kompetisi antara team member, dan award all the money to the developer nih, and whose software has at least number of escape defects, di mana yang mendapatkan terkecil dari defectnya tersebut. Enggak juga. Ataukah distribute the money to the team member in proportion to the number story of each member complete a project progress. Untuk yang sudah menyelesaikan project progress, atau set up recognition dinner at the end of each sprint to show appreciation for the effort and hard work the team member have been doing. Karena di Scrum itu lebih ke agile team, dia lebih ke yang diakuinya itu tim, bukan individual. Maka yang paling possible adalah jadi diadakan penghargaan atau pengakuan pada saat makan malam dari setiap akhir sprint untuk mengapresiasi usaha dan kerja keras dari tim member yang sudah mengerjakannya. Itu B jawabannya, karena konsiderasinya adalah team member rather than individual team. Next, nomor 54. Once a month, you attend steering committee meeting to report the project status as specific in the communication management plan.
During the meeting, the committee member challenge you on the productivity of your project team, pointing out that your team has a velocity of 40 story point per sprint, while another project team is averaging 80 point per sprint. What is your best course of actions? Katanya. Sekali dalam 1 bulan, Anda menghadiri steering committee meeting untuk laporan dari project status yang dispesifikasi untuk communication management plan. Selama meeting, komite member men-challenge produktivitas dari project team yang menyatakan bahwa tim harus memiliki kecepatan 40 story point per sprint. Sementara project team lainnya itu rata-ratanya di 80 poin per sprint. Terus, what is your best course of action? Apa yang harus dilakukannya? Apakah during the next sprint planning meeting, direct your team to complete 80 story point for the sprint? Harus dipertimbangkan juga nih tim konsentrasinya seperti apa atau keadaannya seperti apa. Repeat the acquire resources process to double the size of the team to achieve 80 story point per sprint. Ini bisa karena untuk mencapai itu harus ditambah resource salah satunya. Ataukah C, submit change request to update the project schedule with the actual velocity team. Ataukah dengan melakukan submit change request untuk mengupdate project schedule sesuai dengan actual kecepatan dari timnya. Atau D, take the opportunity to coach the steering committee member on the proper use of the velocity metric. Ataukah dengan mengambil opportunity dari coach steering committee membernya untuk menggunakan velocity metric yang lebih proper sesuai dengan keadaan dan kondisi dari timnya. Jadi keywordnya adalah propernya itu ya, karena harus disesuaikan. Itu bisa jadi memang tim yang satunya lagi udah expert semua atau bahkan walaupun dengan jumlah yang sama atau memang jumlahnya yang bisa jadi 2 kali lipat dibanding tim yang disebutkan dalam soal ini. Next, 55. A project has to procure goods and services from seller. Most of the procurement items are well defined upfront. However, the subject to change and will elaborate as the project progresses. Which of the following is best for the project manager to use to address the scope part of the procurement while contracting with the seller? Jadi project telah melakukan pengadaan barang dan jasa dari seller atau dari vendor. Dan sebagian besar dari procurement itemnya itu telah disampaikan dengan jelas di depan. Dan bagaimanapun scope subject to change dan bisa berubah scope-nya itu dan dielaborasikan dengan project progress-nya yang ada. Which of the following, manakah di bawah ini untuk sebagai seorang project manager untuk mengadres menyelesaikan perihal scope, bagian scope ini untuk di pengadaan atau procurement sementara kontraknya itu dengan seller. Apakah dengan master service agreement? Itu master service agreement untuk kontrak yang keseluruhan gitu. Jadi kalau ini kan dia scope part procurement terpisah. Apakah lightweight statement of work? Itu ya bisa jadi. Ataukah source selection analysis? Itu dari sumbernya diseleksi. Sedangkan yang di sini adalah bukan how to choose the seller, tapi lebih ke how to use address scope part of the procurement while contracting with seller. Jadi semacam pilihan dari contract type-nya. Ataukah procurement management plan? Bukan juga. Yang paling possibility di sini memang B, lightweight statement of work berdasarkan dari term yang ada di agreement-nya. Kita lihat B justifikasinya apa. Itu betul, correct, karena lightweight statement of work can be used to contract with the seller for those work item that cannot be defined upfront and will likely change as the project progress, katanya. In this scenario, the scope meets the creations and therefore is a good candidate to be addressed by such statement of work, making this choice based on answer of the questions asked.
Jadi dengan lightweight statement of work itu bisa digunakan untuk kontrak kepada seller atau vendor yang mana itemnya tidak bisa di-define di depan dan akan berubah seiring dengan project progress dan sesuai dengan skenario ini skopnya sesuai dengan kriteria tersebut dan good candidate juga harus menyelesaikan dari statement of work-nya dan pilihannya yang terbaik adalah dengan si lightweight statement of work tersebut. Ya, scope part procurement while contracting seller. Oke, itu untuk jawaban yang si ini procure good ini yaitu lightweight statement of work. Selanjutnya nomor 56. As part of monitoring and controlling cost for your project, you need to calculate cost variance, berarti perbandingan atau komparasi dari si cost actual dengan cost plan. You have already determined senilai 22,000 USD has been spent thus far on the project. In order to calculate CV or cost variance, what should you do next? Apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Do next ya. Jadi jawabannya adalah langsung do next. Yang paling pertama bukan solusi utuh tapi step by stepnya. Apakah A, check the project cost management? Bisa, karena kata-kata cek itu tidak langsung action tapi di ngecek dulu gitu, controlling dulu. Selanjutnya apakah examine the quality control measurement dengan mencoba tingkat kualitas control measurement-nya sejauh ini seperti apa? Atau C, look up the budget at the completions for the project dengan melihat budget di akhir dari sebuah project atau review the cost baseline and project schedule. Jadi ataukah dengan mereview cost baseline dan project schedule-nya. Jadi kalau lihat dari sini ini memang ada di area monitoring dan control untuk cost project-nya dan harus mengkalkulasi cost variance yang telah disampaikannya. Di mana itu you have be already determined katanya sudah masuk 22.000 cara menghitung itu bagaimana katanya ya. Salah satunya adalah yang pasti bukan project cost management, ini masih terlalu awal di plan, sedangkan ini areanya di part monitoring dan controlling. Apakah examine quality control measurement? Bisa. Apakah look up the budget at the completions for the project dengan melihat budget untuk menyelesaikan? Tentunya kalau di area monitor dan control, kalau nggak si A, B itu C. Jadi look up itu salah. Terus A juga masih cost management plan salah. Tuh, jadi antara examine quality control measurement atau review cost baseline dan project schedule. Dan pilihannya memang ada di D, harus review lagi cost baseline dan project schedule-nya. Next, 57, a construction project experience delay from lower than anticipated working productivity, error in constructions, as well as worse than expected weather. Although these individual risks were previously identified, the combined effect of this realized risks were greater than individual risk response plan were able to address. And a critical project deadly was missed, katanya. What might have done differently to plan better for the risk? Untuk konstruksi dari project yang mana berpengalaman terhadap delay dari yang lebih lower daripada yang telah diantisipasi dari worker productivity-nya, dan juga terjadi error di production-nya, sebagaimana itu juga jelek untuk weather itu cuaca yang diinginkannya. Meskipun dari setiap individu risk sudah di-identified, jadi dengan mengcombine efeknya dan disadari bahwa risk itu lebih besar atau lebih tinggi dibanding individual risk response plan yang sudah di-address itu sudah diselesaikan. And a critical project deadly was missed, katanya.
dan critical project-nya juga sudah dihilangkan, sudah mungkin ini miss itu antara kehilangan atau terlewati gitu. What might have done been differently to plan better for a risk. Berarti memang itu terlewat ya miss-nya. Apakah conduct sensitivity analysis, apakah perform Monte Carlo analysis, ataukah simulation, apakah develop prototype, apakah apply decision tree analysis. Kalau lihat di sini memang bukan hubungannya dengan sensitivity ya, kalau ini expected weather katanya. Apakah develop prototype itu bisa teman lebih masuk antara decision tree, tapi itu langsung apply. Jadi kalau ini untuk plan better for the risk itu merencanakan antara si develop prototype sebagai sebuah plan atau si perform Monte Carlo, karena pada saat di planning dia sudah merencanakan hal tersebut. Dan kalau misalnya lihat dari sini perihal quality management plan juga memang ada Monte Carlo simulasi untuk menghitung pada saat perencanaan estimasi risiko yang muncul dan kemungkinan how to solve-nya, rankingnya dan lain-lain. Kita lihat justifikasinya ya, perform Monte Carlo simulations. Itu betul karena variable risk can be addressed using Monte Carlo analysis dengan range variasi reflect probability distributions yang diikuti dengan aksi dari mengurangi possible outcome yang ada. 58, which out the following integrated scope, cost, and schedule and should be reflect change to a project katanya. Dari integrated scope, cost, dan schedule atau triangle baseline gitu. Apa yang harus diupdate jika terjadi ada perubahan pada project? Apakah benefit management plan, apakah performance measurement baseline, apakah risk register, requirement traceability. Kalau kita lihat dari constraint 3 baseline, itu memang bukan bicara benefit karena itu business case dan itu ada pada area sebelum planning ya. Jadi jika terjadi ada perubahan tuh antara di executing atau di monitor control kan. Jadi memang jawabannya harus di performance measurement baseline-nya itu seperti apa. Untuk mengupdate jika terjadi ada changes atau perubahan. Bukan risk register kan itu bukan bicara risiko, bukan juga requirement traceability matrix, itu bisa nih pengecoh sebenarnya. Tapi yang paling diinginkan dari soal ini adalah perihal performance-nya itu measurement baseline. Next. 59, an agile project is being carried out by smart startup company katanya. Jadi agile project telah dibawa ke dalam sebuah perusahaan kecil startup company di mana everybody is located in the same office space katanya. Dan setiap orang itu disatukan ke dalam satu ruangan kantor yang sama. And sponsor like to come by to the team space every day to see how the project progress katanya. Due to personal circumstance, the sponsor will be away to several weeks and request the project manager for a weekly project status update. Dan sponsor juga telah akan jauh beberapa minggu gitu dan request kepada project manager untuk weekly project status update. What is the best way of the project manager to accommodate the sponsor request? Jalan yang terbaik oleh project manager untuk mengakomodasi permintaan dari project itu atau sponsor ya. Kalau di sini lihatnya di projectnya, apakah speak to the sponsor over the phone to communicate the project? Bukan. Apakah email slideshow presentations and spreadsheet report to the sponsor? Jika bukan, take picture and information radiator and email them to the sponsor. Itu bisa kalau memang sponsornya udah cukup senior gitu, jadi bisa melalui email. Dan take picture information radiator itu berarti gambarnya dikirimkan secara pribadi dan biar terlihat statusnya. Atau D, wait until the sponsor is back and provide them with the latest project status. Salah ini ya, jelas salah. Jadi jawabannya adalah
dengan mengambil gambar dari informasi radiator atau ya, dan di email ke sponsor tersebut. Jadi biar ada double check gitu untuk perihal si project manager dalam case ini. Oke, kita next selanjutnya. Nomor 60, pre-order for the new product you are developing have significantly exceeded expectations and the current production will not meet demand, katanya. The situation present the company with a significant threat and opportunity. You need to take action to mitigate the negative impact of the risks and enhance the opportunity. You know, this risk was captured during the identify risk process, but the answer of the risk owner and the agree upon risk response. Jadi pre-order untuk new product baru yang di-develop itu memiliki significant exchange seperti ekspektasinya, sesuai ekspektasi bahkan melebihi gitu. Dan pada production yang sekarang itu kemungkinan tidak akan tercapai, will not meet demand sesuai yang keinginan gitu. Dan situasi tersebut disampaikan perusahaan sebagai significant threat and opportunity gitu. Jadi sebagai tantangan juga kesempatan. You need to take actions to mitigate the negative impact of the risk and enhance the opportunity. You know that risk was captured during the identify risk process, but are unsure of the risk owner and agree upon risk response. Jadi walaupun risiko itu telah di-capture dalam identify risk process, namun masih tidak yakin nih dengan risk owner untuk menyepakati risk response plan itu. Apakah yang pertama dengan do next nih ya, soalnya do next, what should you do next, berarti step yang pertama nih. Review project starter, hire eksternal itu bukan, karena bukan kata-kata awalan untuk do next, biasanya assessment, terus review, terus seperti itu ya bahasa-bahasanya. Apakah hire eksternal kontraktor? Bukan. Terus apakah review risk register? Bisa, karena ini dia bicara tentang risk. Ataukah review the requirement traceability metric? Belum ada yang cocok kalau yang di sini, tapi jawaban yang betul kalau lihat di sini itu review risk register. Kita lihat justifikasinya. Kenapa? Karena risk register itu terdiri dari informasi yang dimasukkan untuk identifikasi individual project risk. Seperti risk owner, agree upon risk response, and specific implementation action. Terus dari available choice-nya, reviewing the risk register is what you do next. Itu yang paling pertama. Yang untuk do next dari soal ini. Oke, sampai nomor 60, recording kami di off dulu. Terima kasih semuanya.